Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pada hari ini yaitu hari kedua pesantren Ramadan SDN 024 Palaran. Kemarin kita sudah membahas tentang rukun Islam. Jadi kalian kan sudah juga mengerjakan, ya lumayan banyak juga yang mendapat 100, berarti sudah paham lah tentang apa itu rukun Islam, macam-macam rukun Islam, dan bagaimana menjalankan rukun Islam. Kemudian untuk hari ini materinya yaitu akhlak, tentang akhlak. Jadi nanti diperhatikan dengan seksama dan disimak dengan baik. Nanti seperti biasa ada juga soal yang akan Bapak suruh kerjakan atau Bapak tugaskan untuk mengevaluasi kalian untuk mendapat nilai tambahan dari pesantren Ramadan ini. Akan Bapak masukkan nilai harian agama Islam. Oke. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang akhlak ya. Nah, tentang akhlak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas namanya tentang akhlak. Akhlak itu apa toh Pak? Contohnya apa saja? Nah, akhlak itu pasti kalian sudah pernah mendengar, atau biasanya teman kalian ngomong, oh nggak ada akhlak, nggak ada akhlak. Nah, berarti apa? Ya itu nggak ada baik-baiknya. Nah, akhlak itu, nah ini akhlak dalam bahasa Arab. Nah, akhlak itu sudah Arab. Kata akhlak itu berbahasa Arab, artinya yaitu tingkah laku, perangai atau tabiat. Nah, watak kalian itu, nah khuluq art dalam bahasa Arab, art asal katanya yaitu khuluq. Khuluq itu artinya tabiat, watak kalian yang ada di dalam diri kalian. Akhlak yaitu sifat yang dimiliki seseorang dan telah melekat di dalam diri, dan biasanya ya kelihatan tuh, tercermin dari perilaku orang tersebut. Nah, tercermin, kelihatan. Kalau anaknya ndablek, nggak ada sih kalau bapak bilang ndablek, belum ngerti gitu aja ya, belum ngerti. Itu tercermin dari perilaku orang tersebut. Nah, jadi kalian harus banyak-banyak berbuat baik supaya apa, tercermin kalau kalian itu orang yang berakhlak. Nah, orang yang akhlaknya punya akhlak baik. Nanti bapak bahas macam-macam juga. Oke, macam-macam akhlak. Yang pertama yaitu akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah. Akhlakul mahmudah, apa akhlakul mahmudah itu Pak? Nah itu, akhlak terpuji adalah golongan akhlak yang harus dimiliki seorang muslim. Nah, namanya juga akhlak yang baik ya, akhlak terpuji. Contohnya apa saja Pak? Itu ada contohnya yaitu sabar, jujur, rendah hati, dermawan. Tahu dermawan? Dermawan itu tidak sekek, tidak pelit, tidak kikir. Nah, sopan, gigih. Nah, gigihnya pantang mundur, rela berkorban. Rela berkorban itu apa? Tolong menolong. Nah, tolong menolong, adil, bijaksana, itu kurang ya. Lembut, santun, santun, ya lembut, santun. Nah, ini yang sering Bapak temuin kalau ada siswa masuk ke kantor guru, tiba-tiba ngomong, masuk tidak salam, masuk begitu saja, ngomong, Pak ada ini nggak Pak, siapa, ada nggak Pak. Nah, coba yang masuk ke ruang guru itu mengucapkan salam terlebih dahulu, terus apa keperluannya, assalamualaikum Pak, apakah ada Bu ini, apakah ada Pak ini, saya mau mengumpulkan tugas atau saya mau mengembalikan buku. Nah, nanti kan di situ gurunya yang ada di dalam kantor juga jawab, belum ada, atau itu ada ibunya, atau silakan masuk.
atau tunggu di luar dulu nanti ibu atau bapaknya datang jam berapa, nanti kan seperti itu. Jangan langsung nyelonong masuk ditaruh di mejanya, acorkan salam dulu terus keperluannya apa ya, dikiranya itu dapurnya mamamu kah. Nah itu tawakal dan masih banyak lagi. Lanjut. Macam akhlaknya, akhlak yang kedua yaitu akhlak tercela. Ada dua sih macam akhlak itu tadi, akhlak terpuji dan akhlak tercela, akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak tercela ini harus kita tinggalkan. Karena apa? Karena dapat mendatangkan musibah bagi diri sendiri dan diri orang lain. Kemudian contoh-contoh akhlak mazmumah itu, akhlak tercela itu apa itu? Sombong, sombong, iri, dengki, tamak. Nah, ini tamak. Tamak ini rakus. Ini sering Bapak lihat, sering Bapak temukan dan sering Bapak lihat kalau namanya dapat tugas dari guru yang izin inilah, izin itulah, alasan inilah, alasan itulah. Tapi kalau sudah namanya ada beasiswa, ada duit-duitnya, maju paling depan. Nanti kalau tanyain tugas, belum pak, belum bu, belum pak, belum bu. Tapi kalau sudah namanya ada urusan beasiswa, datang paling depan, paling pagi, mas, berjejer di depan kantor. Nah itu harus kalian bedakan ya, namanya kewajiban dan hak. Kalau kewajiban kalian sudah terpenuhi, maka hak kalian akan kami berikan kok, pasti akan kami bantu. Jadi lain kali ya, jangan juga ya, hasad itu menghasut, takabur, hibah. Nah hibah ini yang sering kita temukan, hibah itu ngerumpi. Nah ini ngerumpi dan lain sebagainya, ini harus kita tinggalkan ya, harus kita tinggalkan karena dibenci, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlakul mahmudah, manfaatnya apa saja? Akhlakul mahmudah yang pertama yaitu akan dicintai oleh Rasulullah. Nah, diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah itu pernah berkata, orang yang paling saya cintai dan paling dekat dengan tempat saya kelak, dekat dengan Rasul ya, di hari kiamat, yaitu mereka yang memiliki akhlak mulia. Sementara orang yang paling saya benci, ya ini yang dibenci oleh Rasulullah atau Nabi Muhammad, dan tempatnya paling jauh nanti di hari kiamat adalah mereka yang keras, rakus. Nah rakus ini tadi, tamak tadi, suka menghina, ngolok-ngolok teman itu, dan sombong, diriwayatkan oleh riwayat Tirmizi. Kemudian nah adapun timbangan atau imbalan di hari kiamat bagi orang-orang yang melakukan akhlakul karimah dan akhlakul mahmudah. Kalau memiliki sifat terpuji atau akhlakul mahmudah tadi, yaitu berat timbangannya di hari kiamat, seorang muslim akan memiliki sifat terpuji, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, akan, itu janji Allah, akan diselamatkan di hari kiamat. Diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasul itu berkata, tidak ada suatu amalan yang diletakkan dalam timbangan lebih berat dari akhlak yang mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa menggapai derajat atau timbangan orang yang rajin puasa dan rajin sholat. Nah kalau kalian berakhlak mulia aja, pahalanya itu sudah dinilai dari rajin puasa dan rajin sholat. Nah mulai sekarang marilah kita meningkatkan, mengganti akhlak yang baik saja yang kita lakukan dan meninggalkan akhlak mazmumah atau akhlak buruk tadi ya. Contoh akhlakul mahmudah atau akhlak yang terpuji, yang pertama, ini tadi yang Bapak bilang, berbicara sopan dengan orang yang lebih tua, atau Pak Guru, Bu Guru, itu kan lebih tua, atau teman tapi yang lebih tua, itu berbicaranya harus sopan.
kemudian rendah hati dan tidak sombong, membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan, kemudian menjaga lisan untuk selalu berkata yang baik. Nah, ini ngomongnya itu loh dijaga. Kemudian menjaga aib orang lain. Aib itu apa? Aib itu keburukan orang, jangan malah dibikin gosip. Nah, memberikan nasihat yang baik kepada orang lain dan masih banyak lagi yang baik-baik. Oke. Kemudian contoh akhlakul mazmumah atau akhlak yang buruk. Nah, bersikap takabur. Takabur itu ya sering bohong gitu loh, kikir, sombong, dengki, terus ingkar janji, sudah janji lupa atau mengingkari, besok pak, besok bu saya kumpul tugasnya, tapi ada aja besok alasannya yang nggak ada inilah, nggak ada itulah. Nah, ini mencuri barang atau mengambil barang yang bukan haknya. Nah, ini taumak tadi ya. Kemudian berbicara kasar atau durhaka kepada orang tua. Nah, ini hati-hati, sangat hati-hati kepada orang tua. Apalagi namanya sama ibu ya. Jangan sampai berkata yang lebih tinggi suaranya daripada seorang ibu. Kemudian berprasangka buruk pada orang lain atau suudzon. Nah, suudzon itu berprasangka buruk. Tapi kalau berprasangka baik namanya husnuzon. Jadi perbanyaklah kita berhusnuzon dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Oke, itu materi yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selalu tetap semangat belajar agar kita apa? Agar kita semua sukses. Tetap semangat ya anak-anak, walaupun kita selalu daring, itu bukan kehendak kita semua, tapi untuk menghindari dampak buruk dari pandemi ini ya, karena lebih baik daring daripada kita mendapat penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Oke, akhirul kalam. Sebelumnya itu nanti akan Bapak bagikan seperti biasa, soalnya nanti dikerjakan sekali aja, jangan double-double nulis namanya ya, jangan double-double nulis namanya, nanti Bapak ambil yang nilai terendah. Jadi kalau kalian dapatnya 60 ya sudah 60 aja, nanti kalau dapatnya 100 ya sudah 100 aja. Jadi nanti Bapak ambil nilai yang terendah. Kalau ada 3 nama nilainya beda-beda, 60, 80, 100, jadi nanti Bapak ambil yang 60. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.